Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten Kata Mereka. Kali ini, dari kemarin gue pengen banget bikin konten Jujutsu Kaisen Kata Mereka anime jelek. Tapi karena season 2-nya masih ongoing dan gue juga belum sentuh season 2, kita akan bahas review Jujutsu Kaisen season 1 aja lah. Kita lihat kira-kira apa saja komentar negatif yang dikatakan orang-orang untuk anime sebagus Jujutsu Kaisen. Gue sih curiga ya, ini asumsi gue doang ya. Kemungkinan besar review negatifnya tuh bakal fokus ke ceritanya yang biasa aja. Dalam artian sudah banyak dipakai sama cerita lain lah kayak Kimetsu no Yaiba gitu. Jadi ada karakter pemburu iblis melawan iblis gitu. Itu mungkin salah satu yang bakal dikritisi ya. Sama mungkin karakter utamanya sih. Gua rasa bakal ada yang komentari soal karakternya Itadori nih. Mungkin dibilang tidak guna atau gimana gitu. Kita lihat aja lah nanti ya. So, seperti biasa gue bakal baca 3 review pertama. 3 review negatif aja lah yang gue pilih ya. Yang paling atas. Biasanya tuh kalau paling atas berarti yang paling banyak direspon sama orang-orang. Makanya review mereka bisa ada di atas. Ayo kita lihat. Oh, by the way ratingnya nih 8,63 nih. Kira-kira akan seperti apa review anime dengan rating 8,63? Aduh. Baru juga kita nge-scroll sedikit sudah ada not recommended. Ada lagi. Ada lagi. Kalah sama Kaminaki. Sampai ujung pun tidak ada pak not recommended. Kaminaki lah. Memang ternyata tidak bagus Jujutsu Kaisen kalah sama Kaminaki. Ya, gue baca dulu. Wah, Allahu Akbar panjangnya. Ya, seperti biasa gue bakal baca paragraf pertama dulu. Setelah itu gue simpulkan dia ngomong apa. Oke, nah tepat seperti yang gua tebak, bakal selalu dibandingkan sama judul-judul lama yang sudah sering kita lihat lah pola-polanya, walaupun nggak ketiplak-ketipluk yang gua bilang, tapi poinnya sama nih. Di sini dia ngomongin soal plot mainstream pada banyak anime shonen lah. Nah, dia kasih contoh nih, Dragon Ball Z sama Yu Yu Hakusho. Satu hal yang dia kurang suka tuh, karena ini nih, banyaknya flashback yang diperpanjang pada setiap pertarungan, di tengah pertarungan yang dimunculin untuk ngebuat karakternya tiba-tiba jadi kuat. Ya, istilahnya plot armor lah. Orang yang ngasih review ini capek tuh sama tipe cerita kayak gitu tuh. Yang pas bertarung karakternya kalah tuh, tiba-tiba langsung ingat masa lalu. Flashback kenapa dia bertarung, dan setelah itu langsung, wah, aku dapat plot armor, waktunya gas. Nah, setelah itu menang. Nah, itu tuh. Paragraf pertamanya dia pengen ngomong soal itu. Paragraf kedua. Nah, sama kan yang gue bilang. Pada kenyataannya, Jujutsu Kaisen sama saja seperti kebanyakan shonen pada umumnya. Bahkan dia ngomong nih kalau struktur plotnya terlihat sangat mirip dengan Boku no Hero Academia. Di mana ada banyak bocah yang pergi ke sekolah untuk melatih diri mereka agar bisa bertarung. Kayaknya dari Naruto juga emang udah gitu. Kan Naruto kan sekolah ini, sekolah ninja ya. Oke, intinya sama aja dengan paragraf pertama. Dia pengen ngomong nih, seluruh paragraf ini dia pengen ngomong kalau cerita Jujutsu Kaisen tuh klise banget. Segala macam plotnya lah, plot pertamanya tentang apalah, pokoknya semua sudah sering kita lihat lah pada banyak cerita shonen yang lain. Makanya ya dia tidak merasa ada yang baru lah. Itu paragraf kedua. Paragraf ketiga dia ngomong kalau dia menyukai konsep domain expansion, sebuah teknik yang sangat kuat yang bisa mengubah ruang dan waktu. Bahkan menurutnya penjelasan tentang domain expansion ini jauh lebih bagus daripada teknik Demon Slayer Blood Art. Pokoknya teknik yang ada di Kimetsu no Yaiba lah. Oke. Meskipun dia bilang not recommended, tapi dia suka nih sama domain expansionnya. Dia ngomong hal lain nih yang dia nggak suka dari Jujutsu Kaisen. Salah satu contohnya adalah premisnya. Premis dari anime Jujutsu Kaisen ini terasa seperti satu plot hole besar dengan pertanyaan besar mengenai organisasi Jujutsu. Sebelah mana plot hole-nya? Oh, plot hole-nya tuh di sini nih. Di awal-awal Jujutsu Kaisen kan itu Itadori makan jarinya Sukuna. Akhirnya di dalam dirinya Itadori ada Sukuna. Nah, gara-gara itu dia kan ditangkap tuh sama organisasi Jujutsu. Sampai akhirnya beda pendapat nih. Ada orang yang mau pertahanin Itadori, ada orang yang pengen ngebunuh Itadori. Cuma masalahnya di sini dia bingung nih. Sebenarnya siapa orang yang baik nih? Orang yang pengen ngebunuh Itadori atau orang yang melindungi Itadori? Dia ngomong gini nih, aku serahkan kepada imajinasimu untuk memikirkan siapa kira-kira yang bisa dibilang orang baik lah di organisasi Jujutsu ini. Nah, ini mungkin plot hole yang dimaksud ya. Oh, ini plot hole-nya nih. Jadi kelompok orang yang pengen ngebunuh Itadori itu berkali-kali secara agresif tapi pasif berkali-kali ingin membunuh Itadori. Tapi entah kenapa plotnya sama sekali tidak ketahuan. Sini plot hole-nya, dia tuh heran kenapa sama sekali tidak ada satupun orang yang sadar nih kalau orang-orang yang pengen ngebunuh Itadori itu berasal dari organisasi Jujutsu. Itu plot hole-nya berarti. Nah, dia juga ngomongin soal Sukuna nih yang menyelamatkan Itadori beberapa kali dengan alasan hanya karena dia pengen ngelihat sesuatu yang menarik. Dan menurut dia, ini adalah salah satu alasan yang paling klise. The klise all of the time. Wow. Lanjut ke paragraf keempat. Oke, paragraf keempat, dia tuh pengen komentari soal karakter-karakter di Jujutsu Kaisen lah, yang bisa dibilang so filosofis. Dia ngambil contoh tuh karakter armchair philosopher dari Fate Zero.
Nah, di kalimat ini dia ngomong nih, kalau dia tuh puncak kemarahannya atau puncak kekesalannya itu dimulai ketika dia ngelihat karakter yang ngomongin soal proper death atau kematian yang semestinya dengan cara membunuh hati orang itu dan bukan jiwanya. Nah, di sini dia ngomong nih, saying nonsense, mengatakan hal yang tidak masuk akal soal hati manusia adalah delusi ataupun hati manusia adalah metabolisme dari jiwa. Jadi maksud dia, karakter kayak gini itu tipe-tipe karakter yang sok filosofis, tapi bisa dibilang apa yang dikatakan tuh nggak masuk akal loh, menurut dia ya. Ini siapa ya karakter yang dimaksud ya? Proper Death nih siapa ya karakternya yang dimaksud? Kemungkinan Mahito nih. Nah, dia juga komentari nih soal karakter yang terlalu terobsesi sama tipe wanita yang dia suka, sampai akhirnya berakhir dengan anti klimatik di mana dia diselamatkan oleh wanita. Nah, ini berarti si My Best Friend tuh, siapa tuh namanya? Karakter yang suka yang kekuatannya tepuk tangan tuh. Gua lupa namanya siapa yang berotot. Todo ya, Todo. Orang yang dia maksud di kalimat ini tuh si Todo. Sama dia komentari satu lagi karakter yang menurut dia so edgy, yang ngomongin soal handicap. Sama dia komentari satu hal lagi nih, ke satu karakter yang so edgy mengenai kecacatan, tapi di saat yang bersamaan, dia tuh merasa kayak bersyukur tuh telah terlahir cacat. Berarti yang dia maksud tuh si robot siapa lah itu? Mekamaru ya, Mekamaru. Karakter yang so edgy, ngomongin soal kecacatan, tapi pada akhirnya dia merasa bangga tuh dengan kecacatannya. Kalau soal Mekamaru ya, daripada bangga, gue malah merasa dia tuh lebih seperti udah menerima nasib gitu. Berdamai dengan diri sendiri kalau dia emang cacat dan inilah cara terbaik untuk dia bisa berbaur dengan orang lain kan. Kapan dia bersyukur terlahir cacat? Gua rasa sih waktu si Mekamaru ngomongin soal kecacatannya dan kita diliatin tuh pada akhirnya dia malah dia senang tuh bisa punya teman-teman meskipun dia cacat. Nah, mungkin di bagian itu yang dia maksud. Kita lanjut ke kalimat terakhir. Kalimat terakhir intinya dia pengen ngomong kalau karakter di Jujutsu Kaisen tuh unik tapi tidak terasa natural. Malah dia ngomong kayak gini nih. Sifat karakter mereka tuh semua sudah seperti orang yang secara terpaksa disatukan. Malahan kalau mereka semuanya berpisah, mereka semua tuh pasti akan jadi orang yang penyendiri. They would all be loner with no friends. Karakternya juga suka ngomongin hal-hal yang bodoh sebagai bagian dari keunikan karakternya. Contohnya seperti Rika yang suka ngomong Nipa ataupun Kuriyama yang suka ngomong Fuyukai des. Menurut dia, ini adalah sesuatu yang tidaklah imut bagi seorang pria yang sudah dewasa. Dan ini terasa mengganggu untuk seseorang yang dilatih untuk bisa menjadi penyelamat dunia yang mempunyai tendensi untuk menjadi karakter tsundere. Ataupun karakter belum dewasa yang suka ngomong toksik lah. Gitu bahasanya. Jadi poinnya tuh intinya karakter sih. Dia nggak suka karakter. Dari awal sampai akhir dia ngomongin karakter semua nih. 4 paragraf ini dia ngomongin soal karakter. Intinya dia pengen ngomong karakternya Jujutsu Kaisen tuh unik, tapi di saat yang bersamaan tidak menarik. Unik sih unik, tapi nggak menarik buat dia. Malah beberapa karakter tuh bagi dia tuh mengganggu. It's borderline disturbing. Karakter tsundere tuh berarti kemungkinan si cewek yang penyihir ya. Sama karakter cewek yang suka banyak ngomong toksik. Antara si cewek penyihir lagi atau satunya lagi tuh adiknya itu Zenin Senpai itu. Ya. Kita bisa memahami berarti poin pertama di cerita yang buat dia tidak ada yang baru dari ceritanya Jujutsu Kaisen sama karakternya yang unik tapi tidak menarik. Oke. Dimengerti Bang poinnya Bang. Not recommendednya di mana? Ya di bagian itu, di bagian ceritanya yang menurut dia terlalu pasaran kan. Logikanya gini lah, kalau pasaran mending gak usah ditonton. Nah, makanya not recommended. Nah, gitu loh. Nah, ini mah udah sering ditemukan di anime-anime lain. Udahlah, not recommended gitu. Sama buat dia karakternya tidak menarik. Sudah ceritanya pasaran, karakternya tidak menarik. Untuk apa lu ikuti anime begini? Nah, makanya dia kasih not recommended. Dan dia kasih rating 4. Lumayan lah dia kasih rating 4 ya. Biasanya orang kalau sudah kasih review jelek, itu pasti ratingnya 1 tuh. 1 atau 2. Kalau rating 4 nih masih baik lah. Ya, itulah untuk review pertama. Kita lanjut ke review kedua. Semoga tidak panjang. Saya senang kalau begini. Nah, kita lanjut ke review kedua. Gue baca dulu ya. Oke, waduh. Paragraf pertamanya ini bagus banget, Pak. Kalimat pertama dia ngomong, kalau Jujutsu Kaisen hanyalah satu dari sekian banyak anime shonen baku hantam lah, power shonen. Dan ceritanya secara dasar sama saja seperti Chainsaw Man, setidaknya sampai chapter 91 di mangganya. Dan menurut dia, ceritanya Chainsaw Man menawarkan pengalaman yang jauh lebih baik daripada Jujutsu Kaisen. Dan dia juga tidak berekspektasi apa-apa pada plot yang diberikan oleh Jujutsu Kaisen. Wah, dibandingkan sama Chainsaw Man, Pak. Biasanya tuh orang bandingkan sama Kimetsu no Yaiba, tidak, ini sama Chainsaw Man. Sama-sama aja sih sebenarnya. Nah, di sini dia puji nih. Menurut dia yang bagus dari anime ini adalah tentu saja OST-nya sama animasinya. Artinya musik sama animasi. Jelas lah, Mapa ya. Mapa kalau animasinya tidak bagus sih. Oke. Sama aja nih berarti kayak reviewnya Kimetsu no Yaiba. Orang pada protes soal ceritanya yang biasa aja tapi visualnya bagus.
Oh, dia cuma nonton sampai episode 6. Nah, di sini dia ngomong, jangan berharap ada yang spesial dari anime Jujutsu Kaisen. Ini hanyalah anime dengan MC yang standar, yang mendapatkan kekuatan dari McGuffin. Gue nggak tahu ini apa. Dia menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, dan terkadang dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Sama kayak Deku juga kan. Deku kan di awal masih belum bisa kontrol kekuatannya tuh, sama. Kurang lebih seperti itu untuk 6 episode pertamanya. Dia cuma nonton 6 episode nih. Dia belum ketemu Gojo ya harusnya, kalau 6 episode. Gojo lawan yang lava tuh episode berapa? Belum ketemu Gojo dia sampai episode 7. Iya, dia belum ketemu Gojo. Setidaknya berhenti pas ketemu Gojo kayak. Karena dia ngomong di sini nih, tidak ada karakter yang spesial. Sayang banget, Pak. Minimal ketemu Gojo aja dulu lah. Kalau lu masih merasa Gojo tuh biasa aja karakternya, ya udah. Gua paham berarti. Oh nih, di sini dia mengakui nih. Ya, aku mengakui kalau 6 episode pertama masih belum cukup untuk memperlihatkan seberapa dalam suatu karakternya. Tapi menurut dia, ceritanya tidak akan membaik. Jadi dia memilih untuk berhenti di episode 6. MC-nya juga generik, lagi-lagi MC. Itadori lagi-lagi, kasihan. Nah, dia juga komentari soal Nobara nih. Karakter cewek utamanya diberikan perlakuan yang sama seperti kebanyakan karakter perempuan pada umumnya. Dan juga yang satunya hanyalah karakter emo. Berarti si Megumi nih dibilang karakter emo lah. Sayang ya, dia belum baca sampai Nobara nih kalau dia bilang karakter ceweknya diperlakukan seperti karakter cewek pada umumnya. Dia belum nonton sampai Nobara lawan Mahito. Belum nonton, belum baca sampai... Sudah belum ya? Chapter 91 tuh udah belum sih? Nobara lawan Mahito. Yang Nobara nanti sampai sekarang kan masih nggak jelas tuh, hidup atau tidak. Gojo udah ada dari episode 1. Iya, udah ada dari episode 1. Tapi kan dia baru kelihatan bertarung, kelihatan kerennya kan di episode 7. Lu baru lihat kan yang dia ngomong Yowaimo kan di episode itu. Yang dia keluarkan jurus-jurusnya lah, apanya lah. Ya, sayang sih. Gue sih cuma mau bilang sayang banget kalau dia berhenti di episode 6. Karena gue penasaran apakah poinnya akan tetap sama ketika dia sudah tahu bagaimana nasib karakter kedepannya, terutama si Nobara sama si Gojo. Kesimpulannya, kalau kau mencari pertarungan, ini adalah anime yang bagus. Tapi kalau kau mencari sesuatu yang lebih dalam, nope, ini bukanlah anime yang bagus. Dia kasih rating 4. Kurang lebih sama sih seperti poin pertama. Dia ngomongin soal ceritanya yang generik, cerita shonen pada umumnya lah gitu. Cuma bedanya, kalau yang satu, di sini dia ngomong nih kalau karakternya unik, tapi tidak menarik. Nah, kalau ini dia bilang karakternya memang sama sekali tidak ada yang menarik. 120-an bang. Oh, pantas belum sampai ternyata. Oke, kita lanjut ke review terakhir, review ketiga. Kira-kira dia ngomong apa nih? Waduh, Abang Jojo. Waduh, pendek. Sip lah, enak kah kalau pendek? Ini pendek juga. Wah, kita baca 4. Kita baca aja dua-duanya kalau gitu. Oke, lanjut ya, gue baca review ketiga. Waduh, baru juga gue baca, Pak. Aku sudah sampai episode 6 dan aku sudah terlanjur bosan nonton anime ini. Sampai pada tahap aku tertidur dan memilih untuk bermain HP. Waduh. Episode 6 dan langsung bosan. Sama kayak gue waktu nonton Black Clover sih. Black Clover movie tuh bosan banget sumpah, karena isinya cuma buku hantam doang. Plotnya sama sekali tidak menarik perhatian gue, dan ini hanyalah cerita dengan karakter generik pada umumnya. Yuji adalah tipikal karakter yang sangat kuat. Karakter anak SMA yang terlalu baik, yang ngebuat dirinya... Intinya kalimat ini, dia pengen ngomongin soal karakternya Yuji lah. Dia mendeskripsikan karakter Yuji menurut dia, seperti itu. Dia ngomong kalau karakter Yuji adalah karakter super kuat, dan dia adalah anak SMA yang terlalu baik, dan semenjak kakeknya meninggal, dia pun melihat dunia yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, yaitu dunia Jujutsu Kaisen. Dia mencoba untuk menolong orang lain sebanyak yang dia bisa. Wah, dia ngomongin lagi, wah dia komentari 3 karakter utama nih, Yuji, Fushiguro, sama Nobara. Iya kan? Mereka baru nonton sampai episode 6, Gojo tuh nggak diomongin tuh. Buat orang yang cuma nonton sampai episode 6. Ini kan dia nonton sampai episode 6 doang nih. Dia nggak komentari soal Gojo. Ini juga sama nih. Dia cuma ngomongin Yuji, Fushiguro, si Megumi, sama Nobara. Gojonya nggak diomongin. Karena Gojo baru kelihatan di episode 7, kelihatan kerennya gitu. Nah, dia ngomongin Fushiguro apanya nih? Dia hanyalah karakter basic yang sok edgy, yang bertolak belakang dengan karakter Yuji. Ya mirip siapa? Mirip Naruto sama Sasuke. Dan Nobara adalah yang terlemah dari mereka bertiga. Mirip siapa? Sakura. Nah, kesimpulannya, satu-satunya yang dia suka dari anime ini hanyalah openingnya. Bahkan animasinya menurut dia tidak bagus ya, berarti. Oke ya, sama aja kayak review sebelumnya. Lanjut nih, review terakhir yang kita baca untuk konten ini. Intinya untuk review keempat, 3 kalimat pertama ini kalimat roasting nih. Ayo kita buat komedi yang bodoh dengan memperlihatkan wajah bodoh ataupun berteriak sekeras mungkin pada momen yang lucu. Ayo kita copy semua momen klise pada cerita shonen dan tidak ada satupun yang baru kita tambahkan. Ayo ngebuat karakter yang tidak menarik sama sekali dengan plot yang sama sekali tidak ada maknanya. Jadilah sebuah anime Jujutsu Kaisen. Ini juga masih kalimat sarkas nih. Guys, bagaimana kalau kita punya karakter lucu yang hanya ngomong soal nama-nama ikan, panda yang bisa ngomong? Ini pasti bisa ngebuat animenya jadi serius. Ya, anime ini benar-benar adalah sebuah lelucon. Lagi-lagi Pak, kasihan. Ini orang cuma pengen ngerosting doang nih.
Oke, jadi intinya ya, meskipun ini cuma sekedar roasting doang, tapi kalimat ini pengen ngasih tahu kalau menurut dia karakternya si siapa tuh yang cuma ngomong-ngomong sake-sake apalah segala macam tuh, ikan segala macam, sama karakter panda, buat dia itu malah ngebuat ceritanya jadi tidak bisa diseriusin. Ini kan Jujutsu Kaisen temanya serius nih. Kok ada karakter lawak kayak begini nih yang cuma ngomong begini-begini, panda bisa ngomong lagi. Wah, ini pasti anime lucu ya, tapi kok tidak lucu. Nah, kayak gitu. Mirip-mirip kayak waktu gue liat Shadow Garden gitu. Harusnya kan lucu ya, tapi gue nggak lucu ya di mata gue. Biasanya tuh di dalam cerita shonen, karakter yang kekuatannya ngandalin robot sama cuma modal suara itu nggak guna. Dan terbukti kan di animenya. Si Mekamaru robotnya hancur. Ujung-ujungnya nggak guna. Si yang cuma modal suara tuh katanya salah satu yang paling kuat, nggak guna juga pas lawan si pohon-pohon. Haters gonna hate. Lu benci tinggal nggak nonton. Masalahnya gini, kalau lu pengen ngomentari anime jeleknya, minimal lu nonton dulu. Dan alasan kenapa dia berhenti, karena dia udah nggak tahan kan. Makanya dia cuma nonton sampai episode, lagi-lagi episode 6 nih. Dia cuma berhenti sampai di episode 6 karena dia cuma sekuat segitu aja. Justru yang aneh, kalau lu nggak nonton dan lu katain, itu yang aneh. Lu nggak nonton sama sekali nih, baru lu katain. Ah, itu salah, Pak. Apa coba? Apa dasar lu bisa berkata seperti itu? Nah, orang-orang kayak gini setidaknya mereka udah nonton dan mereka berhenti karena ya tidak kuat. Seperti yang lu bilang, kalau lu nggak suka ya berhenti nonton, dan mereka lakukan nih, berhenti nonton. Cuma bedanya mereka sama kalian, mereka nih nulis review, kalian kagak gitu. Episode 6 keramat. Oh iya, karena ini anime 24 episode, jadi reroll episodenya tuh bukan di episode 3, tapi di episode 6. Makanya dia cuma nonton sampai episode 6. Kemungkinan sih gitu. Karena ngikutin jumlah episode kan. Kalau 12 tuh biasanya 3 episode aja udah bisa di-review. Nah, kalau 24 episode minimal berarti 6 episode dulu. Lo harus nonton, baru lo bisa tentukan ini anime pantas dilanjutin atau tidak. Kritik tapi nggak nonton full kayak udah menonton semua, peduli setan mau review. Makanya di sini kan ditulis, dia cuma nonton 6 episode. Jadi lo bisa ngelihat perbedaan POV gitu. Dari orang yang cuma nonton setengah sama orang yang udah nonton full. Apakah poinnya sama atau tidak. Kalau orang udah nonton sampai tamat dan ternyata poinnya sama dengan orang yang cuma nonton sampai episode 6, berarti bener orang yang review cuma sampai episode 6 doang. Nah, prediksi gua review pertama ini tuh nonton sampai tamat nih, dan ujung-ujungnya apa yang review pertama ini omongin tidak beda jauh sama orang yang cuma nonton sampai episode 6. Sama aja kan poinnya, ngomongin soal cerita yang klise sama karakternya yang buat mereka tidak menarik. Ya, itu tadi untuk 4 review jelek untuk anime Jujutsu Kaisen. Semua poinnya sama, malahan sama persis nih kayak reviewnya Kimetsu no Yaiba ya. Malahan gue curiga, jangan-jangan semua review negatif cerita shonen baku hantam saat ini, itu isinya itu doang tuh. Cerita klise sama karakternya dikomentarin nih. Karakternya tidak menarik lah, karakternya tidak unik lah. Kayaknya itu doang tuh isi poinnya ya. Soalnya tidak ada yang beda. Sama persis kayak review Jujutsu Kaisen kemarin isinya. Ya itu kesimpulannya, Jujutsu Kaisen sama aja dengan Kimetsu no Yaiba reviewnya. Review jeleknya ya. Gimana menurut kalian nih soal review jelek anime Jujutsu Kaisen season 1 ya? Apa kalian setuju dengan beberapa poin yang mereka sampaikan? Gue sih sama sekali tidak menyangkal ya soal poin yang mereka katain jelek. Tapi meskipun gue setuju dan gue udah nonton sampai tamat, gue sih nggak akan ngasih rating sampai 4 juga ya. Karena masih digendong sama animasi lah. Sama setidaknya di anime Jujutsu Kaisen karakternya masih banyak yang menarik lah. Masih bisa ngehook kita untuk lanjut. Itadori tentu saja tidak menarik, tapi Gojo tuh menarik. Makanya kan season 2 cuma nyeritain flashbacknya Gojo kan. Bukan flashbacknya Itadori. Tidak menarik soalnya Itadori. Apalagi di Mobile Legend kan. Apa itu Itadori Mobile Legend? Burik. Ya itulah untuk Jujutsu Kaisen, kata mereka anime jelek. Gimana pendapat kalian? Apa kalian setuju? Gue sih setuju aja. Cuma gue nggak akan kasih rating serendah mereka. Kalau kalian gimana? Apa ternyata ada poin yang menurut kalian tidak sempat dimasukin nih di review-review tadi, dan ada poin yang lebih krusial untuk dibahas? Tulis saja di kolom komentar. Itu saja untuk kata mereka kali ini. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di konten kata mereka yang lain, dan bye-bye.